Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Presentasi kali ini ditemani oleh saya, Maya Putri Damayanti, nomor induk mahasiswa 201190407 dari kelas PAIL dengan mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Berdasarkan tema yang saya dapatkan, yaitu tentang manajemen peserta didik, saya mengambil judul pengaruh manajemen kesiswaan terhadap disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar. Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia ini kerap terjadi. Salah satunya yaitu mengenai masalah prestasi belajar siswa di sekolah. Hal ini kerap terjadi karena apa? Pengelolaan manajemen kesiswaan yang kurang baik, sehingga dampaknya terhadap disiplin belajar siswa yang kurang terkontrol. Fenomena masalah ini sering terjadi, khususnya mengenai prestasi belajar siswa serta manajemen kesiswaan, yang keduanya memiliki hubungan sebab akibat yang harus diteliti. Selain faktor di sekolah, kedisiplinan itu dapat tercipta karena adanya dua faktor. Yang pertama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern itu meliputi dari faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor sekolah. Dan faktor intern itu bisa berasal dari dalam diri siswa sendiri. Baik, poin pembahasan pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen. Bisa dilihat dari slide yang saya buat. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Secara terminologi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lain guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan atau tujuan dari pembelajaran. Kemudian, manajemen itu dikatakan berhasil apabila tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan begitu, langkah-langkah yang harus ditempuh melalui manajemen, yakni fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan. Baik, yang kedua yaitu tentang pengertian manajemen kesiswaan. Dapat dilihat, manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik, serta bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah agar lancar, tertib, dan teratur, sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Yang C yaitu mengenai pengaruh manajemen kesiswaan terhadap disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar siswa. Prestasi merupakan ukuran keberhasilan yang diraih oleh siswa selama proses belajar. Keberhasilan ini ditentukan oleh beberapa faktor di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri siswa sendiri, berasal dari individu siswa sendiri. Kemudian faktor eksternal itu bisa berasal dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Ini merupakan peran penting dalam proses mewujudkan disiplin siswa. Kemudian
pencapaian prestasi belajar siswa itu selain karena adanya tingkatan kecerdasan yang baik, juga perlu didukung adanya kedisiplinan yang ketat, baik dari sekolahnya maupun dari diri siswanya sendiri. Disiplin belajar siswa itu tercipta karena adanya bantuan dari pendidik, baik itu guru, orang tua maupun masyarakat. Nah, dalam konteks ini, peran sekolah itu mempunyai peran yang sangat penting terhadap kedisiplinan dalam diri siswa. Mulyasa menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak semata-mata ditentukan oleh guru saja, melainkan sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan, kurikulum, dan manajemen kesiswaan. Nah, inilah inti dari pembahasan kali ini, yaitu pengaruh manajemen kesiswaan terhadap disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar siswa. Di sini menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan, disiplin belajar, dan prestasi belajar ini ketiganya ini saling membutuhkan dan memiliki hubungan yang kuat di antaranya. Disiplin belajar siswa harus didukung oleh pengelolaan manajemen kesiswaan yang baik. Apabila manajemen kesiswaan di sekolah itu dikelola dengan baik, maka dampaknya akan menciptakan kedisiplinan siswa itu yang baik pula. Kemudian, apabila duanya itu sudah memenuhi target, maka akan meningkatkan juga dalam pencapaian prestasi belajar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dari proses pengelolaan manajemen, disiplin, dan prestasi, ketiganya mempunyai hubungan yang sama-sama kuatnya. Apabila salah satunya mungkin mengalami kelemahan, maka dampaknya akan pada prestasi ataupun dari manajemennya ataupun dari kedisiplinannya. Jadi ketiga-tiganya harus saling melengkapi demi tercapainya kedisiplinan siswa dan prestasi siswa belajar di sekolah. Pengaruh manajemen kesiswaan terhadap disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar siswa menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan berpengaruh positif dan signifikan dalam mewujudkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan pembahasan yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian prestasi belajar bukan semata-mata karena kecerdasan dari dalam siswa ya, melainkan didukung dari faktor luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan dari sarana dan prasarana di sekolah, serta keberhasilan manajemen kesiswaan itu akan mempengaruhi terhadap proses pembelajaran di sekolah serta kedisiplinan siswa dan prestasi siswa di sekolah. Baik, mungkin cukup di sini presentasi kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.